Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridayati Asila dengan NIM G11200020 dari Program Studi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur enterprise. Yang pertama, arsitektur enterprise adalah sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan. Selain itu, enterprise architecture adalah tentang pemahaman semua elemen yang berbeda yang membentuk enterprise dan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan. Kemudian, tujuan dari arsitektur enterprise adalah menyelaraskan kebutuhan bisnis dan kebutuhan IT. Sedangkan, untuk manfaat arsitektur enterprise adalah mempercepat waktu peluncuran produk enterprise ke market, standarisasi teknologi, prediksi risiko, dan ROI. Sedangkan untuk metode arsitektur enterprise, itu beberapa framework bisa digunakan seperti Zahman Framework, TOGAF, Strategies Alignment Model, atau SAM. Kemudian, apa itu TOGAF? The Open Group Architecture Framework atau TOGAF merupakan framework untuk arsitektur enterprise. Metode dan framework yang disediakan digunakan organisasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Selanjutnya, Architecture Development Method atau ADM. TOGAF ADM merupakan sekumpulan aktivitas yang digunakan dalam pemodelan pengembangan arsitektur perusahaan sebagai panduan merencanakan, merancang, dan mengembangkan serta mengimplementasikan arsitektur perusahaan. Inti dari ADM adalah pengelolaan kebutuhan di mana kebutuhan bisnis, sistem informasi, dan arsitektur teknologi selalu diselaraskan dengan sasaran dan kebutuhan bisnis. Kemudian, diagram arsitektur development method atau ADM diawali dengan preliminary, kemudian dilanjutkan dengan fase A arsitektur vision, lalu fase B business arsitektur, lalu fase C information system arsitektur, lalu fase D teknologi arsitektur, lalu fase E opportunities and solution, lalu fase F migration planning, kemudian fase G implementation governance, kemudian fase H arsitektur change management, kemudian berakhir dengan recruitment management. Yang pertama adalah preliminary phase. Tujuannya yaitu menetapkan arsitektur capability. Kemudian menentukan arsitektur capability yang ingin dicapai. Sedangkan untuk outputnya berupa organization model for enterprise architecture, tailored architecture framework, initial architecture repository, architecture governance framework. Selanjutnya, untuk langkah-langkah fase preliminary, yang pertama adalah menentukan cakupan organisasi yang terdampak. Kemudian yang kedua, mengonfirmasi sistem tata kelola dan framework pendukung. Yang ketiga, mendefinisikan dan membentuk tim arsitektur. Yang keempat, mengidentifikasi dan membuat prinsip arsitektur. Kemudian yang kelima, menyesuaikan TOGAF dan framework lainnya. Selanjutnya yang keenam, membuat strategi dan rancangan implementasi. Selanjutnya, untuk fase yang kedua, fase A, arsitektur vision. Tujuannya, yang pertama, membuat visi high level dari kapabilitas dan nilai bisnis yang diharapkan. Selain itu, mendapatkan persetujuan untuk statement of architecture work yang diajukan. Sedangkan untuk outputnya berupa approved statement of architecture work, architecture principles,
capability assessment, tailored architecture framework, architecture vision, kemudian communication plans, dan yang terakhir, refined statement of business principles, business goals, and business drivers. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah fase arsitektur vision. Yang pertama, membuat arsitektur project. Yang kedua, identifikasi stakeholder, concerns, dan kebutuhan bisnis. Untuk yang ketiga, mengonfirmasi dan mengutaikan tujuan, driver, dan batasan bisnis. Yang keempat, mengevaluasi kapabilitas bisnis. Kemudian, untuk yang kelima, menilai kesiapan transformasi bisnis. Yang keenam, mengidentifikasi cakupan. Dan yang ketujuh, mengonfirmasi dan menguraikan arsitektur principles. Untuk yang kedelapan, membuat arsitektur vision. Selanjutnya, yang kesembilan, mendefinisikan target arsitektur, value proposition, dan KPI. Yang kesepuluh, identifikasi risiko transformasi bisnis dan aktivasi mitigasi. Untuk yang ke-11, membuat statement of architecture work. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah fase B, business architecture. Tujuannya berupa mengembangkan arsitektur bisnis target. Selain itu, mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis kesenjangan baseline dan target. Sedangkan untuk outputnya yaitu refined and update version of the architecture vision, draft architecture definition document, kemudian draft architecture requirement specification. Selanjutnya, business architecture components of an architecture roadmap. Nah, untuk langkah-langkah fase business architecture, yang pertama adalah memilih model referensi viewpoints tool. Yang kedua, mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis baseline. Untuk yang ketiga, mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis target. Untuk yang keempat, melakukan analisis kesenjangan. Kemudian, untuk yang kelima, mendefinisikan kandidat komponen arsitektur roadmap. Yang keenam, menyelesaikan dampak antar arsitektur landscape. Kemudian yang ketujuh, yaitu melakukan review format stakeholder. Untuk yang kedelapan, finalisasi arsitektur bisnis. Kemudian untuk yang kesembilan, membuat dokumen arsitektur definition. Selanjutnya, yang keempat, berupa fase C, Information System Architecture. Nah, Information System Architecture sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu Data Architecture dan Application Architecture. Nah, untuk Data Architecture sendiri tujuannya mengembangkan arsitektur bisnis target. Kemudian, mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis kesenjangan baseline dan target. Untuk outputnya, berupa refined dan update version of the architecture vision, draft architecture definition document, lalu draft architecture requirement specification. Untuk yang terakhir adalah data architecture component of an architecture roadmap. Selanjutnya untuk langkah-langkah fase data arsitektur. Yang pertama, memilih model referensi, viewpoints, dan tool. Kemudian yang kedua, mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis baseline. Yang ketiga, mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis target. Untuk yang keenam, melakukan analisis kesenjangan. Selanjutnya, mendefinisikan kandidat komponen arsitektur roadmap. Untuk yang keenam, menyelesaikan dampak antar arsitektur landscape. Yang ketujuh, melakukan review format stakeholder. 8. Finalisasi arsitektur bisnis.
Dan untuk yang ke-9, membuat dokumen arsitektur definition. Selanjutnya, untuk application arsitektur, tujuannya berupa yang pertama, mengembangkan arsitektur teknologi target. Kemudian, mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis kesenjangan baseline dan target. Sedangkan untuk outputnya berupa refined and update version of the architecture vision, draft architecture definition document, draft architecture requirement specification, dan yang terakhir application architecture components of an architecture roadmap. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah fase application arsitektur, yang pertama memilih model referensi, viewpoints, tool. Selanjutnya yang kedua mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis baseline. Untuk yang ketiga mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis target. Yang keempat melakukan analisis kesenjangan. Yang kelima mendefinisikan kandidat komponen arsitektur roadmap. Untuk yang keenam, menyelesaikan dampak antar arsitektur landscape. Untuk yang ketujuh, melakukan review format stakeholder. Yang kedelapan, finalisasi arsitektur bisnis. Untuk yang kesembilan, membuat dokumen arsitektur definition. Selanjutnya, untuk yang kelima, ada fase D, teknologi arsitektur. Tujuannya yang pertama, mengembangkan arsitektur teknologi target. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi kandidat arsitektur roadmap berdasarkan analisis kesenjangan baseline dan target. Sedangkan untuk outputnya berupa refined and update version of the architecture vision, draft architecture definition document, kemudian draft architecture requirement specification, dan untuk yang terakhir teknologi arsitektur component of an architecture roadmap. Sedangkan untuk langkah-langkah fase teknologi arsitektur, yang pertama adalah memilih model referensi viewpoints tool. Yang kedua mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis baseline. Untuk yang ketiga mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis target. Untuk yang keempat, melakukan analisis kesenjangan. Nah, selanjutnya untuk yang keenam, berupa fase E, opportunities architecture, di mana mengevaluasi model dan solusi yang telah diajukan. Selain itu, ada yang ketujuh, berupa fase F, migration planning, yaitu menganalisis proyek dan mempersiapkan migrasi ke arsitektur target. Selanjutnya yang kedelapan ada fase G, implementation governance, berupa mengevaluasi implementasi arsitektur. Selanjutnya yang kesembilan ada fase H, architecture change management, di mana yaitu menyusun prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur baru. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.